Halo, selamat malam saudara. Jumpa lagi bersama saya Rizka Andalina dalam Booster hari ini. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan dan inilah Booster selengkapnya. Informasi pertama, saudara, Sat Narkoba Polres Garut menggerebek rumah penyimpanan minuman keras di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Petugas menyita ribuan botol miras jenis ciu dan ratusan botol miras berbagai merek siap edar. Aparat Sat Narkoba Polres Garut menggerebek rumah penyimpanan ribuan botol miras yang berlokasi di Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Awalnya polisi melakukan razia miras di kawasan Kerkop dan menyita ratusan botol miras berbagai merek, dan dalam razia itu 3 orang penjual miras ditangkap. Dari keterangan penjual miras itulah polisi menemukan rumah penyimpanan ribuan botol miras jenis ciu. Meski pemilik rumah sempat tidak kooperatif, polisi yang disaksikan pihak desa akhirnya dapat membuka pintu rumah dan mendapati ribuan botol miras jenis ciu yang sudah siap edar. Miras ini rencananya akan diedarkan di kawasan Kota Garut. Tuh, baru kan? Udah ditinggalnya. Tuh. Ini jenis ciu, baru kan? Itu ciu. Ciu. Awal dari kami melakukan penyitaan atau penangkapan para pelaku penjual miras yang di daerah Kerkop. Di sana kami menemukan ada sekitar 398 botol dari pabrikan maupun tradisional. Salah satunya adalah jenis minuman beralkohol ciu. Dari sana kita kembangkan, ternyata dia ada gudangnya di daerah Cilawu, Desa Ngamplang. Di sana kami lakukan penyitaan sebanyak 1.425 botol. Atas temuan itu, polisi menyita seluruh botol miras dan menangkap pemilik rumah untuk diminta keterangan lebih lanjut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Polisi ringkus 3 pelaku curanmor yang telah puluhan kali mencuri sepeda motor di sejumlah lokasi di Kabupaten Serang dan Tangerang, Banten. 3 orang penadah motor curian ikut ditangkap polisi dengan barang bukti puluhan sepeda motor. Anggota kepolisian Polsek Carenang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat persembunyian para pelaku curanmor di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Di lokasi ini polisi menangkap 3 orang pelaku yang merupakan satu komplotan. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa kunci letter T, plat nomor, dan senjata tajam yang biasa digunakan pelaku saat melakukan pencurian. Dalam proses penyelidikan, polisi juga menangkap 3 pelaku penadah sepeda motor curian di Kabupaten Lebak, Banten. 10 unit sepeda motor hasil kejahatan disita polisi dari tangan penadah. Komplotan ini sudah lebih dari 10 kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Serang dan Tangerang. Modus yang digunakan pelaku yakni merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci letter T. Komplotan ini juga tidak ragu mengambil sepeda motor yang berada di dalam rumah setelah merusak pintu dan jendela. Alhamdulillah, atas hasil penyelidikan dari Unit Reskrim Polsek Carenang, kami bisa mengungkap jaringan tersebut dan mengamankan 3 pelaku serta 3 penadah dengan barang bukti sebanyak 10 unit kendaraan bermotor, kemudian alat yang digunakan kunci T, kemudian senjata tajam, dan ini ada surat kendaraan bermotor milik korban. Salah satu korban tidak menyangka sepeda motor yang telah dicuri bisa kembali ditemukan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah terungkap perkara pencurian motor. Motornya sudah saya lihat berhasil diterima dan dilihat dengan mata saya sendiri. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Seorang pengemudi taksi online terlibat keributan dengan seorang pengendara yang mengaku sebagai anggota polisi di Jalan Mataram, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan pada Selasa siang. Kejadian ini menyebabkan pengemudi taksi online menderita luka di bibir dan lebam pada tangannya.
Inilah video pertikaian antara pengemudi taksi online dengan seorang pengendara lain di Jalan Mataram, Kertapati, Palembang, Selasa siang. Akibat kejadian itu, pengemudi taksi online menderita luka di bibir dan lebam di tangannya. Keributan bermula saat korban tengah menunggu penumpang. Tak lama pelaku dan seorang perempuan datang dan membunyikan klakson berulang kali. Setelah korban pindahkan kendaraannya, pelaku justru menghadangkan mobil dan memukul wajah korban. Pelaku yang mengaku polisi itu sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Sudah digoconya 3 kali, keluar aku. Udah keluar, aku bawa itu, besi dia bawa ini, golok panjang. Itu video dia, cuman meset bayar dia, tak sampai habisnya itu. Ini dia, video separuh bay, tak tahu kejadiannya mana. Dia nak menang dia bay. Jadi kita dibacoknya tuh? Tidak do dibacoknya, cuman pecah ini bay. Itu Tapi sempat ngaku-ngaku juga dia? Ngaku-ngaku polisi dia. Ngaku polisi Ngaku dia? polisi dia. Korban telah melaporkan kasus ini ke Sentra Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi berikutnya, Saudara, Satuan Tugas Anti Narkoba Mabes Polri mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu jaringan Malaysia Indonesia pada Senin sore. Berbeda dengan jaringan lain, komplotan ini menyelundupkan 16 kg sabu dalam kaleng susu untuk mengelabui petugas. Satgas Anti Narkotika Mabes Polri menemukan modus baru yang dilakukan para bandar narkoba untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang ke Indonesia. Salah satunya, memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaleng susu. Hal itu diungkap Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polda Kalimantan Utara yang mengungkap kasus sabu dengan modus operandi dimasukkan ke dalam kaleng susu seberat 16 kg. Pengungkapan ini dilakukan pada 24 April 2024 lalu di Pelabuhan Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Narkotika jenis sabu itu dikirim dari Malaysia. Begitu pula kaleng susu yang digunakan merupakan produk buatan negeri jiran itu. Selain itu, penyelundupan narkoba dengan modus bahan makanan juga sudah mulai marak. Modus ini adalah modus baru, ya, di mana pelaku mengelabui membawa masuk sabu melalui kaleng susu. Ini modus baru, ya. Jadi ini modus baru. Biasanya memang sekarang gambarannya dari Malaysia, seperti Anda tahu bahwa kemarin Filipina sudah menggerebek 2 ton sabu di Filipina. Kemungkinan peluang sabu masuk ke wilayah Kalimantan cukup tinggi. Begitu. Ini terbukti sekarang sudah banyak barang-barang bukti yang diungkap di daerah wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Dari kejahatan tersebut, polisi menangkap 1 orang kurir berinisial Y. Dalam pemeriksaan, pelaku mendapat barang tersebut dari seseorang yang berasal dari Malaysia dan akan mengirimkannya ke wilayah Sulawesi Selatan melalui jalur laut. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Penyidik Polres Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi kasus tewasnya taruna tingkat 1 yang diduga dianiaya seniornya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta. Polisi menggelar prarekonstruksi tersebut secara tertutup. Kasus tewasnya taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika terus diusut polisi. Senin petang, penyidik Polres Metro Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi di STIP Jakarta secara tertutup. Para wartawan yang ingin meliput prarekonstruksi tersebut hanya bisa mengambil gambar dari depan STIP. Kepada wartawan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan, dalam prarekonstruksi yang menghadirkan tersangka dan belasan saksi ini digelar untuk mengetahui peran masing-masing tersangka beserta saksi. Kelibatan masing-masing orang, masing-masing perannya apa, kita masih mendalami. Jadi sampai saat ini kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas lagi, belum. Berarti ini rekonstruksi hari ini, Bang? Ya, Pak Rekon tadi. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Jadi ada berapa adegan, Bang? Hampir 3 jam, Bang. Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya, makanya nanti kita sampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Bahwa itu masih saksi sebatas saksi, ya, masih memeriksa lagi sebatas saksi, ya. Ada berapa adegan, Bang? Nanti. Ada tersangka baru, Bang, kemungkinan, Bang? Kita sampaikan nanti. Dia dibawa tersangkanya, Bukan Bang? itu masih saksi. Masih saksi. Yang tadi dimasukin ke mobil? Ya, masih saksi semua. Masih saksi. Berarti tersangka tadi dihadirkan dalam prarekon, Bang? Ya, kita bawa.
Usai dilakukan prarekonstruksi, sejumlah saksi yang dihadirkan langsung berlarian untuk menghindari wartawan yang meliput. Nih, masih 3 nih. Sini. Para saksi ini pun dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 1 tersangka. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, saudara, CCTV merekam detik-detik putus Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 STIP Jakarta saat dievakuasi teman-temannya setelah dianiaya seniornya hingga meninggal dunia. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan korban putus Satria Ananta Rustika digotong teman-temannya usai dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya 3 April lalu. Korban yang masih mengenakan baju olahraga terlihat sudah tidak sadarkan diri saat dievakuasi dari ruang kelas menuju ke klinik kampus. Sebelumnya korban dianiaya seniornya di toilet kampus dan dari toilet korban dievakuasi ke ruang kelas oleh pelaku untuk diberikan pertolongan. Naas setelah diperiksa di klinik kampus ternyata korban sudah tidak bernyawa dan oleh pihak kampus korban dibawa ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi, Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, saudara, akun media sosial Pemkab Rembang, Jawa Tengah diretas. Akun itu dipenuhi postingan berbau pornografi. Akun media sosial Facebook bagian protokol dan komunikasi pimpinan daerah atau Prokopimda Setda Rembang, Jawa Tengah diretas. Biasanya akun media sosial tersebut hanya digunakan untuk memposting berbagai kegiatan bupati maupun wakil bupati Rembang. Kini akun tersebut berubah dan mengunggah postingan berbau pornografi. Kepala bagian Prokopimda Setda Rembang Nur Rafiq mengatakan peretasan sudah berlangsung sejak 5 hari lalu. Peretasan diketahui setelah pihaknya mencoba mengupload kegiatan bupati dan wakil bupati Rembang, namun tidak bisa. Saat ini pihak Prokopimda Setda Rembang telah melakukan penanganan dengan melaporkan peretasan tersebut ke Kominfo agar akun tersebut bisa kembali digunakan. Kemarin itu kami tahunya ketika mau mengupload kegiatan-kegiatan pada tanggal 24 April itu kami sudah tidak bisa. Nah, kami curiga apa kena hack atau ada hal yang lain, mungkin ada error sistem dan sebagainya. Ternyata pada kemarin tanggal 3 Mei teman-teman memberikan laporan bahwa akun kita dipakai orang lain dan upload gambar yang tidak senonoh. Karena tidak bisa login, Pemkab Rembang menegaskan bahwa semua postingan di akun media sosial tersebut bukan berasal dari Pemkab Rembang. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya, saudara, polisi menetapkan Ketua RT dan 3 orang warga Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten menjadi tersangka dalam kasus kericuhan dengan sekelompok pemuda saat sedang ibadah bersama di sebuah rumah yang berujung pengeroyokan. Dalam press release yang digelar di Polres Tangerang Selatan Selasa siang, polisi menghadirkan 4 tersangka dalam kasus kericuhan ibadah bersama di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten, Minggu malam lalu. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya rekaman video amatir, 3 bilah pisau, serta kaos berwarna merah dan hitam. Kapolres Tangerang Selatan menjelaskan peristiwa bermula saat Ketua RT berinisial D berteriak menegur dan berusaha membubarkan kegiatan ibadah bersama tersebut. Teriakan Ketua RT mengundang sejumlah warga untuk datang hingga memancing kegaduhan dan kesalahpahaman yang mengakibatkan pengeroyokan. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Inisial D, laki-laki umur 53 tahun. Yang kedua, inisial I, laki-laki umur 30 tahun. Yang ketiga, inisial S, laki-laki umur 36 tahun. Yang keempat, inisial A, laki-laki umur 26 tahun. Barang bukti, yang pertama, rekaman video. Yang kedua, 3 bilah senjata tajam jenis pisau. Yang ketiga, kaos berwarna merah. Yang keempat, kaos berwarna hitam. Pasal diterapkan, yang pertama,
Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Sebelumnya video keributan saat warga membubarkan sekelompok pemuda yang tengah melaksanakan ibadah bersama di rumah kontrakan viral di media sosial. Beruntung keributan bisa segera dihentikan setelah sejumlah tokoh masyarakat datang dan melerai. Usai melakukan penyelidikan, polisi mendapati adanya korban dalam kericuhan tersebut. Korban menderita luka akibat pengeroyokan yang diduga dilakukan warga saat berusaha membubarkan kegiatan ibadah bersama tersebut. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Ya, saudara, demikian Buser hari ini. Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan SCTV. Jangan lupa subscribe dan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Sampai jumpa, salam SCTV.